Terima kasih. Progresnya, Pak. Ya. Terima kasih. Hari ini kita menyerahkan berkas tahap 1 ke Kejaksaan Negeri Cilacap. Kebetulan ada Pak Kajari, sudah kami sampaikan dan sudah dikirim. Kita akan kembangkan lagi dan kita tinggal menunggu nanti koreksi. Kemudian kita akan selesaikan pemberkasan dan selesaikan sampai dengan. Jadi kita tetap konsisten on the track, tetap sesuai hukum yang berlaku. Akhirnya sudah itu ya, P21 ya? Belum, tahap 1, masih tahap 1. Berarti lanjut untuk prosesnya. Ya. Sejauh ada temuan terbaru nggak dari pelaku lain mungkin? Sementara masih sesuai dari awal. Dan perlu saya sampaikan bahwa beberapa anak yang ada di video itu karena di bawah tekanan ya dari pelaku yang ada di viral tersebut, karena dia sebagai ketua kelompok kecil, jadi anak-anak yang merekam ini ketakutan. Dan kelompoknya mereka menamakan nggak, dan kelompok Barisan apa siswa. gitu? Menamakannya seperti itu, dan Untuk kelompoknya sendiri sekarang sudah dibubarkan atau seperti apa? Sudah kami bubarkan, makanya dari Forkopimda mengundang semua kepala sekolah untuk memitigasi dan semua kita bubarkan kelompok-kelompok seperti ini yang tidak bermanfaat. Untuk proses itu berapa sih anggotanya di sekolah ini? Hanya sekitar 20 sampai 30 anak. Dan ini hanya kumpulan kecil-kecil sebetulnya bergabung. Sudah berapa lama itu untuk itu? Kurang lebih hampir 1 tahunan ya. Tapi kan indikasinya sulit ya. Anak-anak ini sebenarnya hanya kumpul setelah pulang sekolah, bukan di dalam sekolah. dan itu mereka menamakan diri resmi atau istilah kita aja dan barisan. Ya, istilah mereka membuat menjadi barisan siswa. Ya, Karena namanya sopan dan beda dengan perilakunya, dan namanya barisan siswa. Nah, oke, itu cukup. Cukup ya? turun. Pak Kajari. Saya tambahkan penyidikan kemarin sudah dikirim surat pemberitahuan oleh penyidikan pada hari Jumat, langsung kita lakukan penunjukan jaksa yang menangani perkara tersebut. Setelah kita tunjuk jaksa, hari ini adalah berkas sudah dikirim dari penyidik Polres Cilacap pada kami. Tentunya kami punya waktu untuk mempelajari dulu apakah berkas ini sudah layak P21 atau belum. Tentunya kami nanti tetap koordinasi dengan penyidik dari pihak Polres Cilacap. Kalau ada kurang-kurang segera dilengkapi. Kalau sudah lengkap, kita akan P21, dilakukan tahap 2, langsung kita limpahkan ke pengadilan. Karena waktunya memang untuk proses beracara peraganaan sangat-sangat singkat. Di penyidik cuma punya waktu 10 hari, tambah perpanjang 5 hari. Kami dalam waktu 5 hari diperpanjang 3 hari harus sudah menentukan sikap. Tolong kami beri waktu dulu, beri kesempatan untuk pelajari berkas dulu. Kalau tanya hasil berkas seperti apa, terutama karena baru datang hari ini, saya belum bisa berkomentar. Apa sudah lengkap atau belum, saya belum bisa komentar. Tentunya dari tim jaksa nanti berkas masuk, tentunya kita pelajari bersama-sama antara tim jaksa dengan saya. Meskipun kami tunjuk ada tim jaksanya, tapi kami sebagai pimpinan terlibat untuk berbicara berkas tersebut. Dan itu nggak cuma berkas ini, berkas semuanya memang seperti itu SOP. Oke, jelas? Pak Kajari, ada kesulitan saksi bukti nggak, Pak? Ini kan belum kita baca. Belum dibaca. Nanti ada kesulitan alat bukti, ada transaksi, ya tinggal koordinasi dengan Pak Kapolres, Pak kurang ini. 24 jam. Pak Kapolres 25 jam. Cukup? Cukup ya? Dari Forkopimda Kabupaten Cilacap ingin menyampaikan bahwa beberapa hal mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui adanya kasus perundungan di Kabupaten Cilacap. Perlu kami jelaskan bahwa kondisi anak-anak yang ada di Polres, kemudian ada yang dirawat atau di rumah sakit, kondisinya sangat membaik gitu ya. Karena kami juga langsung melihat anak dan kemudian orang tua, kami berkomunikasi, harapannya segera pulang dan kemudian nanti bisa beraktivitas seperti semula. Maka kami mohon kepada seluruhnya, terutama media, sudah stop ya, stop untuk bisa menyelesaikan kasus ini, stop untuk
memblow up karena ini juga pasti akan mengganggu mental dari anak-anak, kemudian keluarga gitu. Mungkin kasus ini yang penting sudah pada proses hukum ya. Jadi Pak Kapolresta dan Pak Kajari dalam hal ini sudah bergerak cepat untuk segera menyelesaikan kasus ini dan berharap tidak terjadi lagi di Kabupaten Cilacap atau di tempat-tempat lain di Indonesia. Itu saja ya. Ibu, dikumpulkannya kepala sekolah ini dalam Oke, rangka apa sih, Bu? ya. Jadi pada hari Rabu lalu kami juga sudah mengumpulkan langsung. Begitu selesai kami melihat anak-anak ini, tentu kami berupaya ya untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Maka hari Rabu malam kita langsung lakukan Zoom dengan seluruh kepala sekolah SMP dan SMA, kemudian kita berikan rambu-rambu, kita berikan arahan supaya para kepala sekolah SMP, SMA maupun SMK bisa kemudian memitigasi resiko-resiko yang mungkin ada di sekolah masing-masing, tentu dengan melibatkan orang tua ya, orang tua, kemudian lingkungan sekolah, kemudian anak-anak ini juga diajak bicara ketika ada mungkin sikap atau perilaku anak-anak yang tidak biasa ya, tidak biasa dalam arti karena nakal itu konotasinya banyak ya, tetapi prinsip kalau ada anak yang kemudian perilakunya kok berbeda dari hari biasanya, ini ada apa, mungkin harus ada pendekatan para guru, kemudian orang tua dan kita semua di sini Forkopimda, karena memang saat ini pemerintah Kabupaten Cilacap beberapa waktu lalu yang seperti saya sampaikan melakukan banyak mitigasi terhadap kejadian-kejadian yang akan ya. Jadi ini sudah banyak mitigasi yang dilakukan oleh Kapolres dalam hal ini Kapolresta, kemudian dengan Dandim, dan kita juga ketemu dengan anak-anak SMA SMK yang di Kabupaten Cilacap. Saya kebetulan juga ngajar mereka untuk jangan sampai masuk dalam perilaku-perilaku yang kurang baik, termasuk Pak Ketua DPR juga masuk ke SMA SMK untuk bisa mencegah terjadinya perundungan atau pembulian terhadap anak-anak. Bu PJ perlu psikolog nggak keterlibatan? Ya, Sepertinya... jadi psikolog ini kita punya di rumah sakit ada, kemudian dinas sosial juga punya. Kemarin kita sampaikan bahwa anak yang kebetulan tadi menjadi korban pembulian itu didampingi psikolog. Jadi secara fisik diterapi oleh dokter spesialis bedah ya, tetapi secara psikis itu didampingi oleh psikolog. Jadi hari ini adalah lanjutan ketemu langsung para kepala sekolah, termasuk korwilnya, termasuk persatuan gurunya. Kita semua Forkopimda menyampaikan materi-materi yang bisa menjadi referensi dari para kepala sekolah supaya tadi kembali mitigasi ya. Tentu ini upaya yang kita lakukan maksimal dan tidak hanya berhenti sampai di sini, karena kita harus terus pantau anak-anak ini di dalam sekolah, di luar sekolah, kemudian di masyarakat. Maka saya butuh peran serta masyarakat semua, khusus di Kabupaten Cilacap, ketika ada anak-anak sekali lagi keluar di jam sekolah atau keluar di jam malam, tolong infokan kepada kami ya, tolong infokan kepada kami. Kapolsek ada dan Ramil ada, saya juga terbuka, Pak Ketua DPR juga terbuka, Pak Kajari juga terbuka, terutama anak-anak harus tahu ketika melakukan sesuatu yang di luar ya atau melanggar ketentuan, ada proses-proses hukum yang mungkin menanti mereka, dan ini saya kira sangat tidak diinginkan oleh kita semua ya. Orang tua tidak menginginkan, sekolah tidak menginginkan, kita semua tidak menginginkan terjadi seperti itu. Bu PJ, psikolog apa justru tidak lebih penting kepada anak-anak yang bermasalah supaya kelakuan dia terkendali, Bu PJ? Iya, jadi kalau bicara tentang pendampingan di sekolah kan ada guru PP itu. Guru PP itu sebetulnya adalah cara pemerintah di dalam melakukan pendekatan kepada anak-anak yang mungkin sedikit bermasalah. Macam-macam caranya. Kalau psikolog ini sebetulnya bisa kita lakukan kegiatan pendampingan. Tadi bahkan
sampai pengadilan negeri saja, nanti bisa kita masuk ke sekolah. Saya kira kita bisa lakukan itu, dan kita tadi mapping guru, saya minta, dan kepala sekolah mapping yang tadi, adakah ketidaknormalan di sekolah perilaku anak-anak, maka ini nanti kita bisa lakukan pendampingan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau pendidikan anak Bu, apa ini masih mendapat pendampingan? Oh pasti. Jadi kita tidak boleh, sekali lagi, ada undang-undang perlindungan anak. Ketika anak-anak mengalami masalah, bahkan sampai dengan proses hukum, anak-anak punya hak untuk tetap sekolah. Itu yang harus kita camkan di kita masing-masing. Kita tidak bisa kemudian ketika anak-anak melakukan hal-hal yang melanggar, kemudian kita, ya sudah, anak-anak ini nggak boleh melanjutkan pendidikan, nggak bisa. Karena mereka anak-anak, sekali lagi, anak-anak, ada undang-undang perlindungan anak, dan mereka punya hak untuk tetap bersekolah atau meneruskan pendidikannya. Begitu. Ya, oke, cukup ya. Terima kasih Ibu. Untuk kedua pelaku ini gimana Bu? Di sekolah dikeluarkan atau seperti apa? Kita harus melihat perkembangan, karena ini masih dalam proses penyidikan oleh Kapolres, dan nanti juga akan dilimpahkan ke Kejari ya. Tapi tadi sudah disampaikan ada diversi. Jadi tahapan yang harus dilakukan adalah diversi itu harus ada istilahnya mediasi, nek cara awam itu mediasi. Bagaimana keluarga masing-masing itu melihat kasus ini, kemudian apakah ada kesepakatan dan sudah ada hasilnya, kemudian selesai lanjut tahap 1. Kira-kira begitu. Ya, jadi tetap kita bicara hak-hak mereka harus tetap dilindungi dan diberikan. Nggak, artinya masih di sekolah yang sama ataukah dia dapat pelajaran khusus atau seperti apa? Iya, nanti ini kan masih proses ya, masih proses. Anak-anak ini tidak keluar dari sekolahnya, tidak sekolah dari keluarnya saat ini ya. Kemudian nanti menunggu proses hukum. Seandainya, kemudian di proses hukum kayak disampaikan oleh Pak Kajari, dia harus tidak berada di sekolah, itu tetap kita dampingi. Ada sekolah yang bisa istilah paket ya, yang sekolah yang bisa dia ikuti ya, alternatif sekolah yang dia ikuti, tapi dia tidak masuk di sekolah yang umum tadi. Jadi tetap haknya diberikan, nggak boleh tidak diberikan. Itu selama penahanan dilakukan seperti itu ya? Ya, selama penahanan ini kan masih menenangkan anak ya, mengamankan anak, menenangkan anak. Kemudian proses ini, maka kalau proses pengadilan anak itu waktunya cepat, waktunya sangat cepat. Jadi bukan kayak pengadilan yang orang dewasa, waktunya sangat cepat, dan kemudian nanti segera ada keputusan. Kira-kira begitu. Oke? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.